Saya nanti hari Minggu kalau sempat akan memberi seminar yaitu penjelasan lebih panjang lebar mengenai kain kafan Yesus yang seperti ini, yang kalau dilihat seperti tidak kelihatan apa-apa, tapi kalau mau melihat yang lebih jelas harus dari belakang sana dan harus melihat yang di antara dua garis ini di tengah ada samar-samar gambar seseorang. Ya, lihat dari tengah ini, bagian ini wajahnya, terus tangannya berselam begini sampai kakinya. Sedangkan di sebelah sana bagian punggungnya. Karena kebiasaan waktu itu orang dimakamkan kain dibentangkan begitu lalu ditutup begini ya di tengah. Bagaimana terjadi foto ini? Jadi satu foto tidak tahu. Yang ini yang kelihatan lebih gelap ini bukan karena saya tak tahu apa, bukan karena bulu kain seperti bulu saya ini menjadi sedikit kuning atau coklat kecoklatan ini begini. Tapi kita tidak tahu bagaimana terjadi hal itu. Karena kain kafan ini ditemukan dalam kubur Yesus yang sudah ditutup pintunya, jadi tidak ada cahaya. Padahal hal ini memang bisa terjadi hanya kalau ada cahaya. Maka dari mana cahaya itu? Hanya satu sumber kemungkinan, yaitu dari tubuh Yesus sendiri, yang pada saat dia bangkit, yaitu hidup kembali, dari tubuhnya terpancar suatu cahaya yang sangat kuat, jauh lebih puluhan ribu kali lebih dari cahaya ini. Cahaya itulah yang menggambarkan tubuhnya pada kain kafan. Tetapi keistimewaannya adalah bahwa gambar itu, gambar tubuhnya dengan semua luka yang dia alami selama sengsara. Seperti yang kita lihat di sini. Ini dan ini pun tidak semuanya ya, karena tidak bisa dibuat semuanya ya. Tapi sebagian besar seperti itu tergambar di sini. Melalui penelitian kita sekarang tahu itulah yang dijelaskan dalam pameran oleh pemandu. Saya di sini hanya mau menggarisbawahi satu hal lain, yaitu dengan satu pertanyaan: mengapa Yesus rela mengalami semuanya ini? Tahu ini? Mengapa dia rela mengalami ini semua? Dalam bahasa Indonesia disebut ini sengsara Yesus. Tapi kata sengsara itu tidak menerjemahkan apa yang dialami oleh Yesus sebenarnya. Yesus mengalami suatu passion, yaitu suatu cinta yang sangat besar buat kita manusia yang dikuasai oleh dosa. Maka seharusnya kita dihukum karena dosa kita. Tetapi dia mengatakan, biar dosa manusia saya tanggung, efeknya dari dosa manusia dia tanggung. Inilah efeknya. Mengapa dia mau tanggung? Karena cintanya kepada kita. Itulah passion. Dalam bahasa Inggrisnya passion, tapi sama dengan bahasa Latin. Passion, yaitu cinta yang sangat besar, rela menanggung apapun untuk orang yang dicintai. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dia begitu mencintai kita sehingga dia tidak mau kita ini
dihukum seperti yang dia alami. Dia tanggung hukuman atas dosa kita. Maka ini menunjukkan cinta Yesus kepada kita dan apa yang diminta oleh Yesus dari kita, supaya kita juga berbuat seperti Dia, yaitu kita rela juga menderita atau mencintai seperti Dia mencintai. Apakah kita mencintai seperti Dia? Kita mencintai sedikit sekali. Apakah kita berani menanggung penderitaan yang begitu besar untuk orang lain? Untuk kita sendiri pun kita tidak mau. Apalagi kalau saya harus menderita untuk orang lain. Biasanya kita tidak mau, berat. Ya. Sedangkan Yesus yang cintanya begitu besar, rela menderita begitu banyak untuk kita. Penderitaannya sudah dijelaskan tadi ya. Ini gambarnya dari apa yang dia derita. Maka melalui pameran kain kafan ini supaya kita lebih mengerti secara Yesus atau pasio Yesus, yaitu cinta Yesus kepada kita. Dia benar-benar mencintai kita dan dia mengajak kita belajar dari dia, yaitu rela berkorban seperti dia rela berkorban untuk kita. Inilah ajaran dari semuanya ini. Dan inilah jalan kalau kita mau mencapai kemuliaan seperti dia. Kata para ilmuwan, gambar ini terjadi waktu Yesus menerima kembali kemuliaannya. Bagaimana bentuk kemuliaan? Tidak ada gambaran. Kata mereka seperti di Gunung Tabor, di mana Yesus kelihatan begitu bercahaya. Itulah cahaya kemuliaan. Kalau kita mau mencapai itu, kemuliaan seperti itu, kita mesti mencintai seperti dia. Tidak ada jalan lain. Seandainya ada jalan lain, Yesus pasti akan menunjukkan, tapi tidak. Dia menunjukkan hanya jalan ini. Mencintai orang lain sampai kita rela berkorban untuk orang lain. Contoh kecil, seorang ibu, seorang ayah rela berkorban untuk anaknya. Karena apa? Karena cinta, karena mencintai anaknya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Saya rasa begini. Kalau ada pertanyaan boleh saya singkati. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tapi yang penting itu ya, kita selalu mengingat secara Yesus sebagai bukti dari cintanya kepada kita. Tidak ada orang lain yang lebih mencintai kita daripada Yesus sendiri.